Oke, selamat pagi semuanya. Kita memasuki pertemuan keempat dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang kegagalan mekanisme pasar dalam pasar sumber daya alam. Oke, kurang lebih yang akan kita bahas ada 4: kegagalan pasar, konsep barang publik, eksternalitas, sumber daya alam, dan hak kepemilikan. Pertama kita bahas definisi kegagalan mekanisme pasar. Nah, banyak orang menggunakan istilah kegagalan mekanisme pasar, tapi terkadang mereka tidak tahu sebenarnya yang dimaksud kegagalan mekanisme pasar itu bagaimana. Jadi misalnya beberapa anggapan, misalnya pasar tidak mencapai equilibrium, bukan seperti itu. Jadi konsep kegagalan mekanisme pasar itu kita lihat sebenarnya gimana sih di dalam ilmu ekonomi kedudukan mekanisme pasar ini. Jadi kalau menurut teori dari Adam Smith bahwa mekanisme pasar adalah mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya alam. Jadi berapa jam kalian bekerja dalam seminggu, alokasi terbaik kalau kita serahkan kepada mekanisme pasar. Berapa persen penduduk yang jadi PNS, berapa persen yang kerja di sektor teknologi, berapa persen yang jadi pengangguran, itu alokasinya terbaik adalah kalau kita serahkan pada mekanisme pasar, kalau tidak ada intervensi pemerintah. Nah, sehingga kalau semua urusan kita serahkan kepada mekanisme pasar, maka menurut Adam Smith dan menurut konsep ilmu ekonomi, total utility di masyarakat itu akan mencapai titik maksimumnya. Kalian tidak akan menemukan alternatif alokasi lain yang lebih tepat, yang lebih banyak memberikan utility dibandingkan mekanisme pasar. Misalnya kalau mekanisme pasar mungkin yang jadi PNS 5% dari penduduk, yang jadi pengusaha 20% jadi dari penduduk, penganggurannya 5% misalnya, sisanya swasta. Misalnya ini mekanisme pasar, kita peroleh utility-nya 2000 misalnya. Nah, misalnya lalu seandainya pemerintah melakukan intervensi, ke PNS-nya 5%. Pengusahanya kita naikin dari 20% menjadi 30%. Jadi pengusahanya naik nih, dinaikin 10%. 30%. Kemudian penganggurannya diturunkan jadi 3%. Ternyata utility-nya akan lebih rendah malahan dibandingkan kalau pakai mekanisme pasar. Jadi kalau pakai mekanisme pasar, meskipun jumlah pengusahanya lebih sedikit, jumlah penganggurannya lebih banyak, tapi utility-nya lebih besar daripada kalau diintervensi pemerintah. Loh kok bisa? Misalnya penjelasannya, oke, pengusahanya memang naik 50%. Dari 20% ke 30% kan kenaikannya 10%. 10% dari 20% ya 50%. Tapi gara-gara pengusahanya naik sebesar 10%, perusahaan yang existing ini kesulitan mencari SDM untuk membangun perusahaan yang lebih besar lagi. Jadi yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju bukanlah banyak-banyakan jumlah pengusaha, tapi berapa banyak pengusaha, berapa banyak perusahaan yang mencapai level korporasi. Nah, gara-gara pengusahanya kita dorong terlalu banyak, perusahaan yang ada kesulitan mencari SDM yang kompeten, sehingga 30% lebih banyak daripada 20%, tapi tidak mencapai level korporasi. Nah, sehingga utility-nya lebih rendah. Itu misalnya. Nah, jadi kalau berdasarkan teori ekonomi, sebagaimana yang diusulkan oleh Adam Smith, mekanisme pasar akan memberikan titik equilibrium di mekanisme pasar itu akan memberikan utility yang tertinggi. Tidak ada alternatif lain yang bisa memberikan pembagian alokasi sumber daya alam lebih besar daripada mekanisme pasar. Nah, kegagalan mekanisme pasar adalah
ketika mekanisme pasar ini tidak memberikan utility yang tertinggi. Ada alternatif lain yang bisa memberikan utility yang lebih tinggi dibandingkan solusi yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Nah, jadi gitu. Jadi kegagalan mekanisme pasar adalah ketika alokasi yang dihasilkan dari mekanisme pasar itu ternyata tidak memberikan utility yang tertinggi. Ada alternatif lain yang bisa memberikan utility yang lebih tinggi. Nah, prasyarat utama mekanisme pasar ini menghasilkan utility yang paling efisien adalah persaingan sempurna. Jadi kalau asumsi persaingan sempurna ini tidak dipenuhi, maka mekanisme pasar itu tidak akan memberikan hasil yang efisien. Maka itu kita sebut sebagai kegagalan mekanisme pasar. Nah, misalnya kita peroleh utility saat ini adalah 1000. Jadi mekanisme pasar saat ini memberikan hasil 1000 misalnya. Tapi 1000 ini, mekanisme yang 1000 ini dihasilkan dari pasar yang persaingannya tidak sempurna. Mungkin ibaratnya kalau istilah ekonominya misalnya terjadi high barriers of entry. Jadi ada penghalang perusahaan untuk masuk. Misalnya kalau perusahaan baru masuk, pemain lama tiba-tiba bisa ngedropin harga sehingga pemain baru langsung bangkrut. Nah, misalnya seperti itu. Ini misalnya ada persaingan yang tidak sempurna. Maka utilitas saat ini 1000. Kalau persaingan sempurna dipenuhi adalah 1200, maka utility kita kan negatif. Nah, kalau delta utility ini di bawah 0 atau negatif, maka ini yang disebut sebagai kegagalan mekanisme pasar. Nah, tentu kita harus melihat barang itu kan jenisnya banyak ya. Kalau kalian sudah dapat kayaknya kalau nggak salah kan kalian sudah dapat keuangan publik ya, tapi kita bahas sedikit. Jadi menurut penguasaan kita bikin kriteria excludable, non-excludable, dan rivalry atau non-rivalry. Kalau excludable berarti kita ada orang yang bisa menghalangi orang lain untuk mengakses sumber daya alam tadi. Itu kalau excludable. Kalau rivalry, begitu kita konsumsi, maka orang lain tidak bisa mengkonsumsi. Kalau non-rivalry berarti kalau kita konsumsi, orang lain tetap juga bisa ikut mengkonsumsi. Nah, kalau barang itu karakteristiknya excludable dan rivalry, kita bisa halangi orang lain untuk mengakses, dan kalau kita pakai barangnya habis, maka itu adalah private goods atau barang publik. Ini adalah mayoritas barang yang kita ketahui. Kalau barangnya itu non-excludable, kita nggak bisa menghalangi orang akses, dan kalau orang itu akses sumber daya alam itu kemudian hilang atau tidak bisa dikonsumsi orang lain, maka itu masuk dalam common pool resources. Contohnya misalnya ikan di laut, kayu di hutan, dan lain-lain. Kemudian kalau barangnya excludable tapi non-rivalry, jadi kita bisa menghalangi orang akses, tapi kalau orang akses ya orang lain bisa mengakses, maka itu barang-barang club goods. Jadi kayak misalnya kalian nonton bioskop, Netflix, dan lain-lain, itu masuk dalam club goods. Kalian mengakses Netflix, orang lain juga bisa mengakses Netflix. Tapi Netflix bisa menghalangi orang untuk mengakses produk mereka. Nah, kalau barang publik itu adalah kita nggak bisa menghalangi orang lain untuk akses, dan kalau orang menggunakannya, sumber daya alam ini nggak habis juga gitu. Nah, sumber daya alam menurut karakteristiknya bisa masuk dalam 4 kriteria tadi. Bisa masuk private goods, public goods, common goods, club goods.
Untuk yang memberikan extractive services, sifatnya extractive services umumnya berupa private goods dan common goods. Ya karena kalau kita ekstraktif, umumnya ya kalau sudah kita ekstrak kan barangnya sudah tidak ada lagi. Kalau non-extractive services umumnya berupa public goods. Namun memang juga terkadang bisa juga ada club goods. Nah, mekanisme pasar ini dibangun atas asumsi kepemilikan individu dan keterbatasan sumber daya alam. Jadi yang kita maksud mekanisme pasar umumnya ya dibangun dengan asumsi excludability. Kita bisa menghalangi orang untuk akses, makanya di situ ada perdagangan. Dan juga ada keterbatasan, sifatnya rivalry. Nah, kalau misalnya sifat barang ini non-excludable, produsen tidak bisa menghalangi siapa saja untuk mengakses suatu sumber daya alam, maka siapa yang membayar? Kalau tanpa bayar pun kita bisa akses, karena nggak ada yang bisa mencegah kita gitu. Nah, kalau produsen itu tidak bisa membatasi dan konsumen itu sebagai akibatnya nggak mau membayar, maka kemungkinan besar tidak ada yang mau memproduksi sebuah barang, sekalipun barang itu punya utility. Ya kalau kalian misalnya menghasilkan sebuah barang, siapapun tapi bisa akses, kalian nggak bisa menghalangi, ya nggak ada yang mau bayar, ya nggak ada, akibatnya nggak ada yang mau produksi, meskipun barang itu sebenarnya memberikan utilitas, memberikan manfaat, dan bahkan mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Ini definisi public goods tadi sudah kita bahas. Kemudian juga konsep eksternalitas, kalian semua mungkin sudah dapat ya di keuangan publik. Intinya adalah ketika eksternalitas itu intinya adalah ketika seseorang menggunakan suatu barang, ada pihak lain yang utility-nya terpengaruhi, tapi juga nggak bisa dapat kompensasi. Ya, jadi eksternalitas adalah kalau ada pihak A menggunakan suatu barang, nah penggunaan barang oleh pihak A ini mempengaruhi utility pihak lain, pihak B. Dan pihak B ini tidak bisa meminta kompensasi kalau eksternalitasnya negatif. Kalau eksternalitasnya positif, pihak A nggak bisa minta kompensasi. Jadi eksternalitas ada kurang lebih seperti itu. Nah, eksternalitas ini ada dua, eksternalitas positif dan negatif. Kalau eksternalitas positif menghasilkan barang publik, kalau eksternalitas negatif menghasilkan barang publik negatif. Misalnya barang publik negatif adalah limbah ke sungai misalnya. Jadi produsen tekstil membuang limbahnya ke sungai, itu barang publik negatif. Rumah kalian dekat pabrik, dia pakai batu bara menghasilkan asap, barang publik negatif. Tetangga kalian bakar sampah, asapnya masuk ke rumah kalian, barang publik negatif. Nah, eksternalitas ini jenis utamanya ada 4. Eksternalitas karena adanya teknologi, yaitu eksternalitas produksi dan konsumsi. Eksternalitas produksi ini bisa eksternalitas produksi positif, eksternalitas produksi negatif. Eksternalitas konsumsi bisa eksternalitas konsumsi positif dan eksternalitas konsumsi negatif. Nah, eksternalitas produksi positif, misalnya depan rumah kalian adalah toko tanaman hias. Jadi dia menjual tanaman hias, kalian dari depan halaman menikmati keindahannya. Suasana terasa lebih asri, itu eksternalitas produksi positif. Kalau eksternalitas produksi negatif, misalnya rumah kalian sebelah jualan sate ayam, kemudian tiap dia bakar sate, asapnya masuk ke rumah kalian. Itu adalah eksternalitas produksi negatif. Atau yang baru-baru ini
showroom mobil mungkin yang parkir di perumahan, 15 mobil di jalan perumahan. Itu juga eksternalitas produksi negatif. Nah, eksternalitas konsumsi ada eksternalitas konsumsi positif dan konsumsi negatif. Konsumsi positif itu contohnya adalah pendidikan. Jadi orang kan belajar untuk masa depannya sendiri. Dia ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Tapi kemudian kalau dia berpendidikan, maka untuk sosial ini lingkungannya jadi terasa lebih asri. Jadi ini contohnya terjadi di Inggris ya, di Birmingham. Mungkin kalian tahu coklat Cadbury. Nah, salah satu pendiri Cadbury ini ketika mendirikan ketika perusahaan menjadi besar, Mr. Cadbury ini melihat bahwa waktu itu di Inggris banyak anak-anak bekerja di bawah umur, pendidikannya juga rendah, dan Mr. Cadbury ini merasa bahwa kurang lebihnya ya ini nggak bagus gitu, nggak bagus karena ya pertama juga mungkin Mr. Cadbury ini merasa bahwa kasihan. Dan juga ini akan tidak baik untuk anak-anaknya. Jadi kalian bayangkan misalnya ada anak orang kaya tinggal di sekitaran orang miskin, tidak berpendidikan. Nanti ketika besar anaknya mungkin kaya tapi lingkungan sekitarnya enggak, tingkat kejahatan tinggi. Mungkin rawan kerusuhan, rawan perampasan dan rawan pencurian. Sehingga akhirnya lebih baik masyarakat miskin ini kemudian oleh Mr. Cadbury ini diberikan pendidikan, diberikan beasiswa. Sehingga akhirnya lingkungan itu menjadi lingkungan yang berkualitas. Sehingga anak-anak Mr. Cadbury ini tentu bisa nyaman tinggal di situ, dan Mr. Cadbury sendiri merasa aman dengan lingkungan tempat tinggal di sekitaran anak-anaknya. Jadi contohnya seperti itu, eksternalitas konsumsi positif. Orang lain yang sekolah tapi karena mereka ikut berpendidikan, ya suasana lingkungan kemasyarakatannya lebih enak, kejahatan rendah, lebih aman, kestabilan sosial, kestabilan politik dan lain-lain. Kemudian eksternalitas konsumsi negatif ya misalnya mungkin motor 2 tak, misalnya kalau kalian di belakang motor 2 tak kan asapnya kan sangat luar biasa sekali ya, tidak nyaman ya, atau misalnya perokok asapnya juga tidak nyaman. Mungkin yang saya nggak tahu kalau perokok ini nyaman nggak dengan asap perokok yang lainnya begitu. Eksternalitas berikutnya adalah pecuniary, yaitu eksternalitas yang timbul akibat adanya perubahan harga input atau output dalam kegiatan ekonomi. Jadi misalnya kalian punya rumah, kemudian mendadak ternyata RW sebelah akan menjadi pusat ibu kota baru misalnya. Maka mendadak harga tanah di sana mahal. Kemudian muncul eksternalitas. Eksternalitas positif adalah ketika kalian punya tanah, harga tanahnya menjadi semakin mahal. Kalau kalian jual, maka kalian untung. Itu eksternalitas positifnya. Eksternalitas negatifnya adalah misalnya kalian punya anak, harga tanahnya kemudian jadi mahal, akhirnya kalian nggak bisa beli, anak kalian nggak bisa beli tanah di sana. Ini mungkin terjadi di Bali ya. Orang Denpasar asli mungkin sudah nggak bisa beli rumah di Denpasar, bahkan mungkin di kota di luar Denpasarnya pun sudah tidak terbeli lagi. Jadi ada eksternalitas akibat perkembangan industri pariwisata di Denpasar. Kemudian ada lagi eksternalitas privat, yaitu eksternalitas yang sifatnya bilateral. Jadi cuma melibatkan dua pihak, misalnya ya misalnya tetangga kalian suka buang sampah di depan rumah kalian, maka itu eksternalitas privat. Kemudian eksternalitas publik adalah ketika barang publik dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat. Jadi kalau ada konsumsi barang publik tapi pembayarannya tidak tepat, tentu aja misalnya jalan di depan rumah jalan raya kan ada pembayarannya, ada STNK, pajak motor dan lain-lain.
maka itu sudah ada pembayaran dan mungkin pembayarannya sudah tepat misalnya. Meskipun nggak dibayar waktu kalian lewat, bayarnya per tahun. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita kembali ke mekanisme pasar ya. Syarat agar mekanisme pasar ini efisien adalah persaingan sempurna. Tadi sudah kita bahas. Mungkin tadi saya kurang jelaskan. Definisi persaingan sempurna adalah produsen dan konsumen tidak bisa menentukan harga. Mungkin kadang orang merasa tertipu ya. Mereka merasa sebagai produsen bisa menentukan harga padahal mereka tidak bisa menentukan harga. Asumsikan rata-rata nasi goreng di Kalimongso 15.000 per porsi dan asumsikan kalian adalah penjual nasi goreng dengan kualitas rata-rata tadi. Kalau kalian jual di harga 25.000, ya kan jualan kalian nih, kalian bebas-bebas aja. Kalian tetapkan apa? Kalian tetapkan harganya 25.000, ada yang beli atau tidak? Nah, kemungkinan kan tidak. Maka akhirnya kalian menyesuaikan harga 17.000, 18.000 mungkin masih nggak ada yang mau. Kecuali kalau males jalan atau males ngantri karena dagangan kalian sepi. Jadi kalau karena dagangan kalian sepi mungkin ada yang mau beli 18.000. Tapi asumsikan ceteris paribus nggak ada orang yang nunggu sebelahan gitu. Satu 18.000, satu 15.000 rasanya sama, maka kalian akan beli 15.000. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya sebagai produsen kalian terpaksa harga harus 15.000. Nampaknya kalian memang punya kebebasan untuk menentukan harga, tapi pada kenyataannya kalian nggak bisa menentukan harga. Jadi persaingan sempurna adalah ketika produsen dan konsumen sama-sama tidak bisa menentukan harga, harganya segitu terima. Kemudian syarat kedua adalah adanya kepemilikan individu yang sempurna atau hak milik yang sempurna. Kemudian adanya kesempurnaan informasi dan tidak ada biaya transaksi. Nah, sekarang kita fokus di hak kepemilikan individu. Hak kepemilikan ini dianggap sempurna jika, jadi gini, tidak semua hak milik itu hak milik. Kadang kalian punya sertifikat hak milik, tapi itu tidak cukup untuk dari sudut pandang ekonomi itu tidak dipandang sebagai hak milik. Jadi hanya karena kalian punya sertifikat hak milik, belum tentu klausulnya itu cukup sempurna untuk dikatakan sebagai hak kepemilikan. Nah, hak kepemilikan individu yang sempurna itu jika pertama dikukuhkan pemilikannya baik secara individu maupun kolektif. Jadi jelas diakui si pemilik ini adalah si A. Pemiliknya adalah si A, si B, si C misalnya. Jadi pemilikannya ini dikukuhkan, siapa yang punya itu jelas. Kemudian juga eksklusif, yaitu seluruh keuntungan dan biaya penggunaan sumber daya sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab pemilik sumber daya alam. Jadi misalnya ada sebuah sumber daya alam, kalau digunakan, jadi misalnya ini ada sebuah sumber daya alam, sumber daya alam ini bisa dipakai untuk menghasilkan keuntungan. Seluruh keuntungan dan biaya penggunaannya menjadi hak dan tanggung jawab si pemilik sumber daya. Itu dikatakan sempurna. Kemudian syarat yang ketiga adalah transferable atau dapat dipindah tangankan. Kalau sumber daya alam ini dapat dipindah tangankan, maka itu artinya dapat diperjualbelikan, dapat ditransaksikan. Sehingga pemilik sumber daya alam tadi bisa dia jual haknya. Dan yang terakhir adalah keamanan atau terjamin atau secure. Maksudnya adalah misalnya Anda orang tanpa izin dari kalian mengakses sumber daya kalian, maka tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun negara akan hadir untuk menegakkan hak kepemilikan kalian. Jadi misalnya tiba-tiba Anda orang masuk ke pekarangan rumah kalian tanpa izin, kalian telepon polisi,
kemudian polisi ini datang dan mengeluarkan orang ini dari rumah kalian atau bahkan menangkapnya, itu baru dikatakan secure, aman atau terjamin. Jadi negara menegakkan hak kalian atas sumber daya alam tadi, atas barang yang kalian miliki tadi. Jadi syaratnya itu ada 4. Kepemilikannya dikukuhkan, siapa yang punya, eksklusif, seluruh keuntungan dan biaya sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab si pemilik, dapat dipindah tangankan, dan negara menegakkan hak kalian atas sumber daya alam tersebut. Nah, jenis kepemilikan barang itu ada 3. Pertama, state property atau klaim kepemilikan ada pada pemerintah. Private property, klaim kepemilikan ada pada individu atau badan usaha. Common property, klaim kepemilikan ada pada kelompok. Kemudian jenis-jenis akses sumber daya alam itu ada 2, limited access atau excludable. Jadi sumber daya alam dapat diakses oleh orang-orang yang punya otorisasi dari pemilik, atau open access, dengan kata lain non-excludable. Sumber daya alam dapat diakses oleh siapa saja. Nah, kalau sebuah sumber daya alam itu sifatnya dimiliki oleh negara atau komunal, tapi untuk mengaksesnya ini terbatas atau limited access, maka sumber daya alam tadi mungkin sustainable atau mungkin lestari. Kalau barang itu adalah barang individu dan limited access, juga mungkin lestari atau bahasa Inggrisnya sustainable. Kalau barangnya komunal dan open access, kemungkinan besar itu nggak sustainable, tidak lestari. Individual dan open access kemungkinan besar nggak sustainable atau tidak lestari. Jadi sebenarnya penentunya adalah apakah sebuah barang ini excludable atau tidak. Apakah pemilik sumber daya alam bisa menghalangi orang lain untuk mengakses atau tidak. Nah, kita kembali ke eksternalitas. Salah satu cara untuk mengatasi eksternalitas adalah dengan cara melakukan internalisasi. Namanya juga eksternalitas, maka eksternalitas adalah dampak negatif yang dirasakan oleh pihak eksternal. Pihak internalnya adalah pihak yang menggunakan sumber daya alam tadi, atau yang memiliki sumber daya alam tadi, atau yang mengkonsumsi sumber daya alam tadi. Itu pihak internal. Kalau pihak eksternalnya berarti ya orang di luar pemilik atau pengguna atau pengkonsumsi. Jadi eksternalitas adalah dampak negatif yang dirasakan oleh pihak eksternal. Internalisasi adalah membalikan dampak negatif yang dirasakan oleh pihak eksternal kepada pihak internal tadi. Jadi pihak internal mengkonsumsi sumber daya alam atau menggunakan sumber daya alam, menghasilkan dampak negatif kepada pihak eksternal. Nah, internalisasi ini kita membalikan dampak negatifnya kepada si pihak internal tadi. Nah, beberapa di antara caranya adalah memberikan hak kepemilikan. Contohnya jalan tol. Kalau jalan itu gratis, tentu nggak ada yang mau membangun. Tapi ketika kita beri hak akses, hak untuk menagih. Oke, ini kalian saya beri hak untuk membangun jalan ini. Kalau jalan ini terbangun dengan spek sekian, kalian boleh menagih biaya sekian selama 30 tahun. Setelah 30 tahun kembalikan ke saya. Maka ada investor yang kemudian tertarik untuk membangun jalan tol karena dia bisa memperoleh keuntungan dari membangun jalan tersebut. Atau misalnya daerah wisata, kalau nggak ada kepemilikannya kan ya biasanya nggak terawat, sampah di mana-mana. Nah, daerah wisata ini kemudian kita berikan hak untuk pengelolaan. Bisa juga untuk limbah ada hak kuota limbah. Jadi setiap perusahaan diberikan hak untuk menghasilkan polusi karbon setahun sekian.
Kalau kamu mau melanggar, maka kamu harus membeli hak kuota ini dari orang lain. Maka hak kuota dapat diperdagangkan, ada insentif bagi perusahaan. Oke, kalau gitu saya akan mengurangi emisinya supaya hak kuota saya ini sisa. Hak kuota ini kemudian bisa saya jual kepada orang lain, saya dapat income tambahan. Income tambahan ini lebih kecil daripada investasi alat pengolah limbah saya. Nah, misalnya seperti itu. Bisa juga kita berlakukan pajak Pigovian. Biasanya ya, pajak Pigovian ini adalah pajak tambahan bagi institusi-institusi atau organisasi-organisasi yang dalam operasi bisnisnya tidak ramah lingkungan. Ini kalau sumber daya alam. Tapi pada konsepnya bukan hanya tidak ramah lingkungan, juga bisa juga tidak ramah secara sosial. Contoh hak Pigovian itu adalah cukai rokok, cukai minuman keras dan lain-lain. Nah, misalnya polusi udara ya, kan bisa kita pakai pendekatan hak kepemilikan seperti tadi, kita pakai kuota dan kuotanya bisa dijual. Bisa juga kita pakai pajak Pigovian, ya sudah pokoknya nggak peduli, kalau emisimu lebih dari sekian, kamu kita pajakin sekian persen. Nah, itu bedanya di sana. Jadi kalau hak kuota limbah, perusahaan ini bisa ngirit dan itu bisa diperjualbelikan di antara mereka. Kalau pajak Pigovian ini, sudahlah pokoknya semua emisi maksimal sekian, lebih dari segitu, maka pajaknya misalnya tiap berapa sekian miligram limbah polutan, maka pajaknya sekian rupiah misalnya. Nah, tentu untuk mengatasi eksternalitas kan tadi kita melakukan internalisasi, kita membuat kebijakan. Nah, dalam membuat kebijakan publik itu umumnya ada 4 aspek yang harus kita perhatikan. Aspek pertama adalah economic efisiensi. Jadi begini, tujuan orang bikin kebijakan publik adalah karena kita merasa ekonomi tidak efisien. Makanya kita lakukan kebijakan publik. Jadi misalnya estimasi kalian itu, jadi misalnya kondisi existing utility 1000 misalnya. Kemudian kalian merasa kalian punya alternatif alokasi sumber daya alam yang akan memberikan utility 1300. Ini 1000. Jadi saat existing utility 1000, kalian merasa bahwa kita punya alternatif solusi yang bisa memberikan efisiensi 1300. Nah, misalnya. Maka ketika kalian membuat kebijakan publik, kalian harus jelas dulu posisi kita 1000, yang 1300 itu yang ini gitu. Baru kemudian kalian cari caranya supaya dari 1000 ini bisa bergeser menjadi 1300. Jadi jangan dalam menghasilkan kebijakan publik, dalam buat kebijakan publik, kalian harus tahu sasaran kalian itu yang mana. Jangan kalian, bagusnya di sana. Emang di sana utility-nya berapa? Berapa nilai manfaatnya? Kenapa kok kita harus ke sana? Misalnya, dan selain itu juga untuk cost benefit analysis. Dari 1000 jadi 1300. Biayanya berapa? Kalau biayanya 200, oke, kita masih surplus 100. Tapi kalau biayanya 500, loh ngapain untuk mengerjakan kebijakan ini, kebijakannya 500 padahal yang mau kita peroleh cuman tambahan utility 300, kan buat apa? Jadi dalam membuat kebijakan publik, kalian harus tahu efisiennya di mana dulu. Posisi kalian tuh di mana sekarang? Efisiennya di mana? Cara kesananya bagaimana? Biayanya berapa? Nah, baru kemudian setelah dapat hitung-hitungan yang pas, baru itu bisa diterapkan. Itu economic efisiensi. Jadi tujuan yang pertama, kalian
ingin mencapai economic efisiensi, kalian harus tahu titik efisiennya di mana. Yang kedua adalah tujuan yang kedua adanya kesetaraan. Jadi dalam ekonomi kesenjangan sosial ini bisa menjadi masalah karena kesenjangan sosial ini bisa menimbulkan konflik sosial. Syarat utamanya ekonomi sebuah negara itu bisa berjalan adanya stabilitas sosial. Dalam kondisi perang, gimana kalian mau berdagang? Misalnya kalian punya aset, tahu-tahu dibom. Siapa yang mau beli rumah di tengah perang? Kalau saya nggak salah ya, info yang saya dengar, jadi ketika dulu masih ada GAM, dan dilakukan operasi militer di Aceh, harga rumah di Aceh itu murah. Jadi kayak yang diuntungkan adalah PNS yang waktu itu orang Aceh sendiri. Kenapa? Karena kalau orang di luar Aceh kan nggak berani beli rumah, tahu-tahu nanti merdeka, hak kepemilikannya nggak diakui, mereka diusir, ya kan? Sehingga akhirnya kan harga rumah murah sekali. Sehingga mereka-mereka yang berposisi sebagai PNS, apalagi PNS pemerintah pusat, itu rumahnya bagus-bagus, luas-luas. Yang mau saya tekankan adalah ekonomi itu ada kalau kondisi sosial itu stabil. Kalau kondisi sosial tidak stabil, tidak ada ekonomi. Dan salah satu solusinya adalah salah satu yang bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial adalah kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Kalau masyarakatnya semua perutnya kenyang, semua mau jalan-jalan bisa jalan-jalan, mau beli mobil bisa beli mobil, mungkin kesenjangan sosial nggak akan terlalu jadi masalah. Tapi kalau kondisinya orang kelaparan, apalagi dalam kondisi resesi seperti sekarang, jadi kelaparan, tidak punya pekerjaan, tidak tahu masa depan mau kemana, aset mungkin sudah nggak punya semua, tapi punya banyak waktu luang. Nah, ini potensi masalah, digosok sedikit bisa terjadi kerusuhan. Maka kesenjangan sosial ini harus jadi perhatian. Equity atau kesetaraan sosial dan kesetaraan ekonomi ini harus jadi perhatian. Karena kalau kesenjangan itu terlalu tinggi, stabilitas sosial ini bisa dalam bahaya. Begitu terjadi ketidakstabilan sosial, ekonomi tidak berjalan. Jadi harus sangat hati-hati, apalagi di masa resesi seperti ini. Tentu masing-masing pihak jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang provokatif, baik itu dari sisi masyarakatnya, mau dari sisi pemerintahnya, mau dari sisi anggota dewannya, partai politik dan politisi. Jangan melakukan sesuatu yang kontroversi di tengah kondisi resesi seperti ini. Kemudian kebijakan publik berikutnya harus memiliki flexibility. Flexibility ini maksudnya adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi, perubahan waktu, perubahan lingkungan, dan perubahan budaya. Jadi sebuah peraturan ini harus bisa menyesuaikan dirinya. Kalau kita baca di kayak KUHP kan sanksi dendanya itu kan itu nominal di zaman kapan itu? Zaman Belanda. Di bawah sekarang di tahun 2020 kalian kalau buka KUHP dan baca dendanya kalian mungkin akan sangat tertawa. Dan itu bukan cuma terjadi di Indonesia, kalau kalian buka buku Barry Field yang jadi rujukan kita juga dibahas sedikit tentang undang-undang pertambangan mineral, di mana biaya-biayanya itu adalah biaya-biaya di tahun 1870-an, tapi masih diterapkan di saat buku Barry Field itu ditulis. Maka ini harus diperhatikan.
termasuk yang kemarin jadi gugatan MNC ya kalau nggak salah ya, tentang undang-undang penyiaran, sehingga siaran-siaran live streaming di kayak YouTube dan lain-lain, live streaming di Instagram dan kawan-kawan itu bisa terancam. Satu sisi memang mungkin kita melihatnya kita tertawa, tapi di sisi lain juga MNC juga nggak salah juga. Memang aturan itu adalah aturan di masa lalu yang belum disesuaikan dengan masa sekarang gitu. Itu PR yang mungkin perlu diselesaikan. Kemudian yang terakhir, dan ini yang salah satu yang sangat penting, yang sering terlupakan dalam menyusun kebijakan publik, yaitu enforceability atau kemampuan sebuah aturan itu untuk diterapkan. Jangan sampai, apalagi ini terutama di negara berkembang ya, jangan sampai kita sudah bikin aturan bagus-bagus, tapi kemudian kita nggak bisa terapkan kebijakan itu. Aturannya nggak bisa kita paksakan gitu, nggak bisa kita tegakkan aturannya. Kenapa? Karena kita nggak punya biayanya. Nah, misalnya kayak kalau di negara maju kan mereka sudah mulai ada perdagangan kuota perikanan ya, sehingga hak-hak untuk melaut hak-hak perikanan ini kan sudah, ya mereka udah maju lah. Tapi kalau di Indonesia kan ya dengan keterbatasan teknologi, kemudian juga mungkin dari segi sumber daya, mungkin bukan cuman SDM, ini mungkin jumlahnya SDM aparatnya mungkin kurang, teknologi kita juga kurang. Dari segi ya begitulah. Jadi biayanya nggak ada, mungkin APBN terbatas, kapalnya terbatas, SDM-nya jumlahnya terbatas, teknologi yang kita miliki terbatas. Mungkin sistem kuota lelang ikan, kuota ikan ini yang bisa diperjualkan mungkin belum bisa diterapkan di Indonesia, dan memang sepertinya belum diterapkan di Indonesia gitu. Nah, jadi dalam membuat kebijakan harus diperhatikan kita bisa nggak menegakkan kebijakan itu tadi, karena untuk menegakkan juga butuh biaya. Kita sanggup nggak? Kita punya sumber dayanya tidak? Nah, jenis kebijakan publik ini ada 2 jenis utama, masing-masing itu punya 2 jenis lagi. Jadi total ada 4 jenis. Yaitu pertama kebijakan yang berbasis insentif, dan yang kedua adalah direct public action atau tindakan publik langsung atau tindakan pemerintah secara langsung ke pasar. Jadi kalau incentive based policy itu gampangnya gini, incentive based policy itu pemerintah memberi ruang pada mekanisme pasar. Jadi tetap pakai mekanisme pasar diserahkan, tapi kemudian pemerintah ini membuat insentif-insentif di pasar, sehingga mekanisme pasarnya ada, tapi dengan adanya insentif-insentif ini pasar ini ketarik. Jadi pemerintah nggak melarang, bebas-bebas aja. Tapi kalau kalian begini, kalian dapat insentif begini nih. Nah, itu ada 2 jenis. Pertama, market or property right policy. Jadi yang pertama adalah market or property right policy. Kebijakan atas hak kepemilikan. Jadi contohnya adalah kekayaan intelektual atau hak paten industri misalnya. Tadinya kan hak kepemilikan, hak kekayaan intelektual ya mana ada. Orang punya ide begini bisa kita copy paste langsung gitu, nggak ada wujudnya. Tapi kemudian pemerintah merasa bahwa kalau supaya orang itu punya insentif untuk menghasilkan ide, menghasilkan terobosan, maka ide dan terobosan itu harus bisa dijual. Si pemilik terobosan bisa mendapatkan keuntungan finansial, maka terobosan ini harus dikukuhkan kepemilikannya, hak miliknya. Nah, itu adalah contoh dari
market property right policy. Dan umumnya ini adalah kebijakan yang paling bagus. Kalau kalian bisa memunculkan terobosan-terobosan hukum sehingga barang-barang publik dan barang-barang common goods misalnya kalian bisa mengatur hak kepemilikannya, maka itu akan paling efisien untuk alokasi sumber daya alam. Jadi ya contohnya jalan tol tadi, ya jalan kan siapa yang kepikiran jalan itu bisa dibayar, tapi kemudian ada terobosan, oh iya jalan ini bisa kita jual dengan skema seperti ini. Jadi kita bikin aturan, kita bikin gardu tol dan lain-lain, sehingga akhirnya jalan yang harusnya barang publik jadi barang privat. Jadi property right policy ini adalah terobosan yang paling bagus untuk menghasilkan kebijakan yang efisien. Tapi tentu aja nggak mungkin juga semua jalan adalah jalan tol. Jadi dalam beberapa ya ini adalah kalau kalian ingin mengatur sesuatu yang paling bagus pakai cara ini. Tapi tidak semua juga bisa pakai property right. Kemudian yang berikutnya adalah government sponsored incentive, bentuknya subsidi dan pajak. Jadi misalnya kalian kalau sebuah mobil listrik kalau pakai mobil listrik parkir Monas gratis. Nah, misalnya seperti itu sehingga orang kemudian beli konversi jadi mobil listrik. Atau kalau dulu orang pakai kompor minyak LPG 3 kilo disubsidi. Nah, seperti itu. Atau rokok bayar cukai. Nah, itu adalah government sponsored incentive. Kita beralih ke direct public action atau aksi publik secara langsung. Publik ini maksudnya pemerintah ya, aksi pemerintah secara langsung. Yang pertama adalah command and control policy. Jadi pemerintah membuat aturan untuk mengizinkan dan melarang. Jalan ini forbidden, dilarang masuk. Nah, itu contohnya. Misalnya pelarangan miras, minuman keras, udah langsung dilarang aja. Pelarangan rokok, nah itu langsung dilarang. Jadi pemerintah udah nggak pakai aneh-aneh, langsung aja dia tulis ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang, ini boleh. Nah, itu command and control policies. Atau yang kedua adalah direct public production, produksi pemerintah secara langsung. Pemerintah langsung bangun jalan sendiri. Misalnya pemerintah bangun jalan, atau misalnya pemerintah langsung menyediakan listrik, atau pemerintah menyediakan air minum. Itu direct public production. Jadi bisa langsung dari pemerintah, bisa juga pemerintah bikin BUMN. BUMN ini yang langsung memproduksi dan menjual. Alhamdulillah. Nah, salah satu isu yang juga cukup penting adalah terkait kebijakan publik adalah sentralisasi dan desentralisasi. Jadi pada level apa sebuah regulasi atau pengaturan sebuah sumber daya alam sebaiknya dilakukan, apakah nasional, provinsi, atau kota kabupaten. Kalau menurut buku Berryfield adalah suatu urusan publik ini diserahkan pada level pemerintahan terendah yang lingkup geografisnya mencakup semua benefit dan cost yang relevan dari permasalahan tersebut. Jadi misalnya tetangga kebakaran hutan ini kemudian sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei Darussalam, maka sepertinya nggak perlu BBB yang menyelesaikan. Yang menyelesaikan ya di level ASEAN saja gitu. Tapi kalau PBB mau diminta ya selesai.
Tapi kalau misalnya itu cuma diselesaikan di internal Indonesia, maksudnya permasalahan ini cuma diselesaikan di internal Indonesia, seringkali Singapura dan Malaysia dan Brunei mungkin tidak akan tidak puas begitu, karena kepentingan mereka tidak terpenuhi. Dan kebakaran ini juga misalnya diselesaikan di level kota kabupaten ya nggak cukup. Hutannya seluas itu melingkupi bahkan lintas provinsi, asapnya lintas negara, kabupaten kota disuruh menyelesaikan sendiri ya tentu aja nggak sanggup. Jadi ya diselesaikan kebakarannya karena lintas provinsi, kebakarannya diselesaikan di level nasional. Karena kalau satu gubernur yang menyelesaikan, nanti yang di daerah sana siapa yang menyelesaikan? Maka pemerintah pusat yang menyelesaikan, kedua provinsi ini bekerja sama supaya kedua provinsi ini bisa harmonis. Dan adalah hal yang wajar kalau Singapura, Malaysia, dan Brunei protes begitu, karena kebakarannya terjadinya di Indonesia meskipun bisa jadi perusahaan dari negara mereka gitu. Karena kan perusahaan Singapura dan perusahaan Malaysia tidak mewakili masyarakat Malaysia dan mewakili masyarakat Singapura. Jauh lebih banyak yang tidak terkait dengan pembakaran itu. Kebakarannya terjadinya di Indonesia. Jadi itu harus kita pahami. Kalau kebakarannya banjirnya cuman di Jakarta Timur, ya cukup pemerintah Jakarta Timur yang menyelesaikan. Tapi kalau penyebab banjirnya itu ternyata berasal juga dari provinsi lain, kota lain, ya ini memang harus diselesaikan ya antar gubernur dan mungkin perlu fasilitasi pemerintah. Tapi kalau kebakarannya itu tetangga sebelah rumah bakar sampah, ya nggak perlu lapor, ya selesaikan aja berdua atau diselesaikan di RT, nggak perlu telepon Pak Jokowi atau telepon Bu Puan Maharani gitu. Kalau ya meskipun mereka anggota dewan ya, yang menjadi wakil rakyat, tapi kalau kebakaran sampah sebelah rumah kalian telepon Bu Puan kan nanti mic kalian dimatikan gitu. Jadi yang seperti itu ya cukup diselesaikan di level RT saja. Jadi dalam pengaturan seputar sumber daya alam ini, level penyelesaian masalahnya, level regulasinya, ya kita cari level pemerintahan terendah yang lingkup geografisnya mencakup seluruh benefit dan cost yang relevan atas permasalahan tersebut. Jadi cari level terendah yang tapi masih mencakup seluruh permasalahan. Nah, itu solusi dari Berryfield. Oke, materinya udah habis ya. Kita lanjut diskusi ke Google Classroom. Kalau ada yang kurang dipahami atau ingin berdiskusi, kita pindah ke sana ya. Kalau gitu, kita sekarang ke Google Classroom. Selamat pagi.